Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU USD pada hari ini, yaitu pada tanggal 8 Desember 2022 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian pada XAU USD pada hari ini. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Ternyata tidak seperti yang saya ekspektasikan ya, karena walaupun kemarin itu kita tidak ada berita mengenai USD ya, tapi nyatanya kemarin itu di jam malam hari di sini ya, di jam berapa ya, sekitar jam 8-9 malam itu saya rasa itu harga sudah ngebreak 1780 ya. Jadi kemarin yang masih ngehold buy ya. Jadi kan dari hari Selasa itu sudah saya kasih tahu untuk ambil posisi buy di sekitaran sini ya kan. Ambil sekitaran buy di area ini dengan target pertama itu di 1780, walaupun target sebenarnya kita ada di 1783. Dan kemarin kita sudah kena semuanya ya. Dan harga juga sudah sesuai seperti apa yang sudah saya prediksikan. Yaitu jika dia ngebreak 1780, maka dia kemungkinan akan bisa mengejar sampai ke level 1795. Dan harga sekarang memang masih berusaha untuk naik sampai ke 1795 ya. Kenapa kemarin itu bisa terjadi kenaikan? Well, kalau dilihat secara berita ya, secara berita kemarin itu secara kalender ekonomi juga. Secara kalender ekonomi kemarin itu kita tidak ada berita mengenai yang penting tentang di USD ya. Lebih tepatnya kemarin itu bagi yang trading di oil baru berasa ada impact untuk di USD. Terus untuk sekarang, untuk di hari ini, hari Kamis, kita cuma ada satu berita di USD pada hari ini, yaitu tentang unemployment claim aja di sini ya. Di sini unemployment claim-nya aja, ataupun tingkat pengangguran mingguan ya, nanti malam di jam setengah 10 malam WITA atau enggak di jam setengah 9 WIB. Di sini yang dimana diperkirakan akan naik dari yang sebelumnya 225.000 naik menjadi 230.000. Nah, nanti jika yang keluar nanti malam itu adalah hasilnya di bawah 225.000 ya, harus di bawah 225.000 ya. Misalnya yang keluar nanti misalnya 217 atau enggak 220.000, maka otomatis gold akan turun karena mengingat dolar akan bergerak naik. Nah, sekarang bagaimana nih? Apakah pergerakan gold saat ini kita bisa pantau untuk kembali bullish? Well, kalau dilihat secara secara daily ya. Secara daily kita memang masih bergerak bullish untuk saat ini ya. Kita masih bergerak bullish. Apakah kita bisa buy sekarang? Jawabannya belum ya. Karena mengapa? Karena kalau dilihat di sini kita sudah dihambat terutama kita ada kenaikan, kemudian koreksi dan kemudian naik ya. Dan ketika melalui penurunan di sini memang tertahan di area ini ya, di 17 kemarin yang ada di sini kan di H1 kan ada namanya demand di sini ya kan. Dia tertahan demand, kemudian dia tertahan demand tetapi dia sudah ngebreak 1777 yang dimana merupakan dia punya koreksinya, sehingga bagi teman-teman yang tahu tentang BOS dan CHOCH ya, BOS dan COX itu di sini bisa dibilang kalau seperti sudah ada yang namanya change of character di sini ya. Di sini sudah ada change of character, dan di mana change of character ini juga bersamaan dengan adanya break structure di sini. Jadi kemungkinan kita belum bisa ngebuy untuk saat ini karena market sekarang kalau dilihat itu sedang mengalami bullish untuk saat ini ya, dari bearish dari 1811 sampai di 1766. Ini market sekarang sedang mengalami bearish trend sekarang ya saat ini dengan power yang cukup besar. Nah, sekarang untuk yang ngebuy lebih baik ngebuy ketika dia 1811 ini di break ya. Ketika 1811 dan 1807 ini break, maka otomatis dari yang sebelumnya change karakternya bearish akan kembali lagi ke karakternya yang sebelumnya yang di sini yaitu bullish lagi. Seperti itu. Jadi
Untuk yang ingin buy lebih baik di 18.11, jangan nge-buy di sini ya. Ya. Karena kalau dilihat di time frame H1 di sini kita ada satu area struktur supply di sini. Ya, kalau dilihat area supply ini yang terdekat adalah dari 1794 sampai di 1798. Jadi yang ingin pasang sell limit di sini, saya rasa bisa dengan stop loss di sini, walaupun agak cukup lebar ya, sampai ke 18.13 ya. Dengan take profit kita itu bisa sampai di 17.66 lagi. Tapi kalau yang ingin stop lossnya pendek, kalau yang ingin stop lossnya pendek, saya rasa bisa. Tapi ingat take profitnya juga harus pendek ya. Jangan stop lossnya pendek, tapi take profitnya panjang, karena tidak begitu worth it kalau menurut saya sendiri. Jadi perbandingan antara stop loss dan take profit itu setidaknya harus sesuai ya. Kecuali teman-teman kalau yang ingin ambil take profit pendek, take profit panjang tapi stop lossnya sesuai, tapi juga ingin tidak mau kehilangan banyak modal, itu bisa ketika dia sudah running profit ya. Misalnya seperti ini tradingan teman-teman nanti misalnya. Lalu ketika harga beneran naik ya kan, ketika harga bergerak naik sampai ke sini, kemudian teman-teman terkena sell limitnya di sini, dan ketika harga turun sampai di 17.86, udah teman-teman pasang aja stop lossnya itu di posisi entry ya. Biarkan set BEP kalau gitu. Bagian teman-teman tidak ingin kehilangan modal, ataupun bisa pasang stop loss plus, itu lebih dibedakan lagi sedikit dari titik entry ya. Misalnya ketika harga sudah terlanjur turun sampai ke 17.85, teman-teman nggak mau pasang set BEP, teman-teman bisa pasang stop loss plus itu di sekitaran harga 17.90 seperti itu ya. Jadi misalnya jika harga itu terlanjur naik lagi seperti ini, ya sudah, berarti teman-teman sudah kena sudah kena tetap profitnya seperti itu. Jadi kalau pada hari ini, kalau saya pribadi untuk ambil sell ya, untuk ambil sell sekarang itu saya lebih prefer untuk ambil sell di sekitaran 17.95 di sini ya. 17.95 di sini dengan stop loss di 18.13, dengan take profit itu sampai di 17.66 seperti ini ya kalau saya pribadi. Karena kalau dilihat kita juga ada base drop ya di H1 ya. Di sini ada drop, ada base kecil, kemudian kita drop lagi sekali. Jadi saya rasa area supply di sini akan menjadi hentakan yang cukup kuat bagi gold untuk bisa bergerak turun. Dan kalau kita juga lihat dari pandangan indeks dolarnya sendiri ya. Indeks dolar kemarin, harga dari indeks dolar itu sempat nggak sempat ya, masih tertahan di area ini di 105 sampai di 104 ya. Dia masih tertahan di area daily-nya, walaupun di sini juga ada area daily demand-nya di sini. Dan kalau dilihat juga harga dari indeks dolar saat ini memang masih mengalami bearish trend ya. Saat ini mengalami bearish trend yang dimana ditunjukkan dia sering membuat lower low dan lower high juga. Dan untuk indeks dolar sendiri hanya akan berubah karena kan sekarang untuk indeks dolar sekarang masih bergerak bearish ya kan. Nah, di sini masih terlihat bearish ya kan untuk saat ini. Indeks dolar hanya akan berubah menjadi change karakternya berubah dari yang sebelumnya bearish seperti ini, hanya akan berubah jika market itu membreak 107 ya. Ketika ngebreak 107 seperti ini misalnya, maka kemungkinan besar karakter dari indeks dolar yang sebelumnya bearish seperti ini akan bisa berubah menjadi bullish untuk saat ini. Seperti itu. Tapi itu nanti ya. Karena harga sekarang masih tertahan juga di harga 105. Begitu pula dengan gold di sini masih tertahan juga di tengah-tengah. Jadi untuk saat ini kita lebih baik menunggu ya, bukan untuk ambil posisi buy dulu. Saya pribadi jika kemarin sudah ambil posisi buy di sini ya, sudah kena take profit juga. Sekarang saya akan open posisi sell di sini ya, pasang sell limit di sini dengan stop loss di 18.13, take profit sampai di 17.66. Seperti itu. Jadi ketika stop loss saya kena di 18.13, maka otomatis saya akan pindah open posisi buy dengan target sampai ke 18.35. Seperti itu.
Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Di sini saya tidak memaksakan teman-teman untuk ikut ambil posisi seperti yang sudah saya jelaskan pada video kali ini. Tapi jika memang sesuai dengan analisa teman-teman pribadi, ya tidak apa-apa. Dan juga misalnya ini dijadikan sebagai referensi teman-teman untuk ambil posisi dalam menganalisa, juga tidak apa-apa. Walaupun teman-teman tidak open posisi juga pada hari ini juga nggak apa-apa. Dan juga jika teman-teman tidak sesuai dengan analisa yang saya berikan pada video hari ini juga tidak apa-apa juga, karena setiap orang itu punya analisanya sendiri. Dan di sini saya tidak memaksakan teman-teman untuk ikut dalam analisa yang sudah saya berikan juga. Jadi untuk kembali lagi ke teman-teman sendiri bagaimana trading plan-nya teman-teman sendiri. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAU USD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAU USD besok tanggal 9 Desember 2022. Bye bye.